Baik, sebelumnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak. Oke, gimana kabarnya? Alhamdulillah. Kemarin mana yang habis jalan-jalan dari Jakarta Bandung? Senang? Welcome to reality. Selamat datang di SMP 9 kembali, ya kan? Minggu depan siap-siap bakal ada merah. Oke. Baik, kemarin kita sudah belajar perihal peredaran darah, ya kan? Oke, hari ini kita bakal belajar tentang sistem ekspresi. Oke. Nah, adik-adik, aku nanya dong, kira-kira ketika adik-adik itu bangun tidur ke kamar mandi, kira-kira apa yang pertama kali kalian lakukan? Buang air kecil, terus ada lagi? Cuci muka. Oke, ada lagi? Yang buang air kecil apa namanya? Oke, buang air kecil banyak ya, banyak ya. Oke, terus nanya lagi nih, kira-kira kenapa air kencing, pipis itu punya bau yang khas? Baunya wangi ya? Wangi? Kenapa? Ada yang tahu nggak? Tahu. Belum ada. Kenapa? Nggak tahu. Oke, nanti bakal kita bahas di proses pembelajaran ini. Terus, kalau misalkan ada yang habis minum kopi, minum obat, atau makan buah naga? Kalau habis minum kopi, pipisnya bau? Kopi. Kalau habis makan obat, pipisnya bau? Obat. Terus, kalau habis makan buah naga, pipisnya benar sekali. Ada tahu nggak kira-kira kenapa kayak gitu? Oke, kenapa Vicky? Angkat tangan Vicky. Kenapa? Karena sari-sarinya masuk. Oke, ada lagi. Masuk itu malah dibuang. Ya kan? Kita pipis. Iya kan? Ada lagi yang mau jawab? Oke, cairannya masuk kandung kemih. Oke, teman-teman, tadi gimana tosonya? Oke, adik-adik, boleh perhatian di sini sebentar. Oke, kemarin sebelum peredaran darah kita udah belajar tentang pencernaan, ya kan? Ketika buah naga yang dimakan sama Imo masuk sini, oke? Masuk ke sini, masuk ke kerongkongan, ke lambung, ke usus, iya kan? Terus diserap oleh usus sama darah, iya kan? Darah ke jantung, terus dibawa ke ginjal. Di ginjal baru dibuang. Oke, adik-adik? Paham sampai sini? Jadi, kenapa sih kita setelah minum obat? Oke, itulah kenapa ketika kita habis minum obat, pipis kita juga ikut bau obat. Ketika kita habis makan donat, pipis kita juga ikut berwarna merah. Seperti yang tadi katakan Vicky, ketika kita masuk, keluar lagi, tapi sari-sarinya diserap. Yang dibuang apa? Kotoran. Masih berguna nggak kira-kira? Enggak. Jadi yang dibuang adalah senyawa yang sudah tidak berguna. Oke. Jadi sistem ekspresi itu berfungsi untuk membuang, mengeluarkan zat-zat yang sudah tidak berguna. Nah, makanya dibuang, Mbak. Karena kenapa dibuang? Karena itu tuh zat toksik, beracun. Emang iya selama ini kamu makan pizza, apakah itu selalu bersih? Karena mungkin ada kumannya, ya kan? Ada boraksnya, oke? Nah, semua itu dibersihkan, dibuang oleh ginjal. Oke? Nah, hari ini kita bakal belajar apa aja sih organ-organ yang berperan untuk membuang zat sisa metabolisme. Oke? Paham
metabolisme, kelenjar keringat, terus apa? Hati, terus usus, oke, apakah ada usus, terus apa lagi? Paru-paru, oke. Katanya tadi ada ginjal, kelenjar keringat, hati, paru-paru, usus. Usus nanti setelah itu mungkin karena ada anus gitu ya, ada feses yang keluar di situ. Baik. Nah saat ini kita bakal membuktikan dan mengetahui apa benar sih organ-organ itu adalah organ-organ ekskresi. Ingat, ekskresi itu adalah membuang zat sisa metabolisme. Oke, paham adik-adik? Oke, setelah ini kita bakal satu, tujuannya adalah mengetahui organ-organ ekskresi. Yang kedua, bagaimana proses pembuatan urin. Dan yang ketiga, kalian tahu organ mana sih? Yang mana sih yang namanya hati? Mana sih yang namanya ginjal? Di sini dia menjadikan ada oxonosis. Gitu ya? Oke? Nah, hari ini udah pada bawa LKPD-nya? Oke. Seperti tugas kalian, kita ada di 3 berkelompok 1 sampai 10. Silakan ke pos 1 dulu. 1 sampai 10 itu kalian hanya ke posnya. Oke, kerjanya tetap individu. 1 sampai 10 ke pos 1, 11 sampai 20 ke pos 2, 21 sampai 30 ke pos 3. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan dulu? Tidak, silakan gunakan HP dan alat tulis kalian. Masing-masing pos diberi waktu 10 menit, akan bagian timer. Nanti dikasih ada bunyinya. Oke, mulai dari sekarang. Ya, yang di pos 2 berarti kerjain soal nomor 2 dulu. Oke, yang di pos 3 kerjain soal nomor 3 dulu, yang di pos 3.
Satu menit lagi ya, udah kok. Satu menit lagi udah kok. Cukup turun diri
Staf pas pindah kos, silakan duduk dulu ya. Kosnya duduk kelas dulu. 40 detik lagi ya. Uring sesungguhnya. Uring sesungguhnya ya, nempelin gimana sesungguhnya? Uring sesungguhnya tuh hasil dari siapa? Uring. Dia sesungguhnya. Apasnya? Oke, ya kembali ke tempat. Kembali ke tempat dulu. Ayo kembali ke tempat dulu, pindah kos. Sudah? Baik. Yang dari pos 1 geser ke pos 2, pos 2 ke pos 3, 3 ke 1. Oke? Waktu kalian 10 menit dimulai dari sekarang. Oh iya. Baik, silakan temukan ginjalnya ada di mana. Mekanisme pembentukan urin dulu. Mekanisme Iki, berarti enggak lah. Dulu. Tuh, ini maksudnya gimana tuh? ABCD.
Udah selesai, Bu. Udah saya kerjain sendiri toh. Terus nanti di sini kasih keterangan belum lulus tuh ngapain? Main.
Maksimal kalau B itu bisa tulis maksimal aja cara seperti itu langsung gitu. Bisa.
Oke. 2 menit lagi ya. Lima puluh detik lagi ya. Apa yang dilakukan? Ayo. Oke, gimana? Sudah? Oke, nah jadi dari hasil yang sudah kalian dapatkan tadi dari pos 1, pos 2, pos 3. Oke, yang kalian dapatkan ada berapa organ ekskresi? Nah, ada apa aja di? Oke, kita ulangin ya. Paru-paru, ginjal, hati. Ada usus nggak di situ? Dua. Ada anus nggak di situ? Tiga. Ada yang tahu nggak kenapa di situ tidak ada anus dan usus? Karena cuma terus untuk membuang urin. Terus ada lagi? Ada lagi nggak? Oke, jadi adik-adik yang dikeluarkan oleh anus itu apa? Feses, ya kan? Dan yang menghasilkan bukan anus, oke? Yang menghasilkan bukan anus. Nah, ekskresi itu zat sisa metabolisme, sedangkan feses adalah zat sisa makanan atau zat sisa proses pencernaan makanan. Apa no? Zat sisa pencernaan makanan namanya apa no? Prosesnya namanya apa no? Pembuatan feses. Oke, jadi si feses ini sisa pencernaan, bukan ekskresi. Kalau ekskresi itu sisa metabolisme. Oke.
Yang terlihat hanya apa? A, C, D. D-nya di mana? Di dalam. Di dalam itu namanya apa? Yang B apa? Letak ginjal ada di mana? Di dalam. Di dalam bagian mana? Di dalam ya? Di pinggang. Boleh disini nggak ya? Sini. Nanti kan ginjalnya kalian dipasang di belakang ya, di dalam ya, bukan di bagian depan ya. Kira-kira bagian mana? Biar. Nah, sini ya. Oke, bagian sini. Oke, bagian sini makanya ketika seseorang ketika seseorang terkena ketika seseorang terkena ginjal, maka gampang bengkek. Tahu bengkek nggak? Gugur tangan sini, punggungnya itu gampang sakit. Kenapa? Karena ginjalnya tetap di sini. Oke, bagian sini. Kalau ada tadi ya. Nih, kalau kalian lihat penampakannya, ya. Ginjal itu ada di bagian bawah. Ya, bagian belakang ya. Artinya siapa yang masuk jalan? Oke, ginjal kita ada berapa jumlahnya? Ini adalah penampakan dari ginjal. Oke, ini ada kelenjar anak ginjal yang menghasilkan hormon. Ini ada ginjalnya. Ini ginjalnya kita ada dua, ini sebelahnya. Oke, paham? Kalau kalian kita buka bagian dalam, ini ada bagian korteks paling luar, adik-adik. Ini ada korteks paling luar. Oke, ini ada bagian ini juga di bagian tengahnya. Ini ada pelvis, korteks, pelvis. Nah ini kalau di zoom in, diperbesar, ada namanya nefron. Ini namanya nefron. Oke, nefron adalah unit struktural terkecil dari ginjal. Oke, gambar. Tapi kok tadi digambar baik itu di video, digambarnya bias di depan, atau dari literatur, kok gambarnya beda-beda? Benar, gambar dari nefron itu biasanya beda. Yang perlu ada dipahami adalah buletan ini namanya glomerulus, dibungkus sama kapsula Bowman. Oke? Terus setelah itu saluran setelah glomerulus ada namanya tubulus proksimal. Dilanjutkan ada lengkung gele. Setelah itu ada tubulus distal. Terus di sini ada tubulus kolektifus. Oke? Paham? Yang penting urutannya setelah dari glomerulus darahnya itu dikeluarkan. Hasil filtranya dilanjutkan ke tubulus proksimal. Ingat ya, jadi darahnya tidak ke tubulus proksimal. Oke, darahnya masuk disaring glomerulus atau difiltrasi, terus keluar. Yang ke tubulus proksimal itu adalah hasil saringannya. Oke, paham ya? Nah, Bu, biasanya aku bingung antara proksimal sama distal. Kebalik-balik. Kalau distal itu dari kata distance. Arti distance apa? Kalau bahasa Inggris distance itu adalah jarak. Makanya tubulus distal itu yang punya jarak sama glomerulus. Paham? Yang jaraknya jauh dari glomerulus itu namanya distal. Paham sampai sini? Oke. Di sini tadi ada sudah membuat mekanisme proses pembentukan urin di pos 3 ya. Oke, ada yang mau presentasi?
Ya, oke, silakan disiap. Boleh ya. Teman-teman yang lain tolong disimak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama di sini ada ilustrasi di lulus menghasilkan kulit primer. Selanjutnya yang reproduksi ke tubuh proksimal, lalu ke pendek, lalu menghasilkan kulit sekunder. Augmentasi ke tubulus distal, lalu ke tubulus kolektivus, lalu menghasilkan kulit sesungguhnya, lalu keluar. Ya, terima kasih. Presenter selanjutnya karena saya ada cewek, sekarang tinggal cowoknya ya. Oke, yuk cowoknya kalau yang mau presentasi. Oke, silakan dong. Lanjut dong. Bilang kami ya, nanti saya ya. Assalamualaikum. Ini ilustrasi sebelum lulus menghasilkan kulit primer. Ini primer ini terus yang fungsi di tubulus proksimal, terus setelah mengganti ke kulit sekunder. Mana bukti? Augmentasi di tubulus distal, bisa kulit sesungguhnya dan keluar. Oke, tenang. Oke, sekarang dia informasi lagi ya, kasih penegasan lagi. Ya, darah kita yang tadi diedarkan sama organ apa? Yang mengedarkan darah siapa? Organ apa yang memompa darah? Jantung. Memompa darah menuju ke ginjal setiap 5 menit sekali. Ya, darah seluruh tubuh ke ginjal dibersihkan di situ setiap 5 menit sekali. Jadi darahnya itu pertama masuk ke arteri aferen. Di sini difiltrasi, benar sekali. Terus darahnya keluar. Oke, filternya masuk ke tubulus proksimal. Oke, di sini terjadi proses reabsorpsi. Mbak, reabsorpsi itu apa? Re itu kembali, absorb itu penyerapan. Jadi reabsorpsi adalah proses penyerapan kembali. Nah, di sini dilanjutkan ke lembaga BD masih terjadi reabsorpsi. Terus setelah ini glukosanya ya masih dipakai. Ini minum kurang minum, apalagi sekarang itu panas. Makanya itu diserap lagi. Oke. Terus dilanjutkan ke tubulus distal. Kita konsentrasi ya. Tubulus distal. Di sini terjadi augmentasi. Augmentasi itu maksudnya apa? Siapa yang mau dibuang? Ayo kumpul-kumpul. Oke, dikumpulkan di tubulus distal. Dikumpulkan di situ, kemudian dibuang melalui tubulus kolektivus. Di tubulus kolektivus terus ditahan di kandung kemih. Oke, ketika kalian produksi urinnya udah terlalu banyak, kandung kemihnya bakal kode sama otak. Hei otak, aku udah penuh nih, ayo dibuang. Paham sampai sini? Ngerti ya? Oke. Nah, tapi ada beberapa faktor nih yang mempengaruhi proses pembentukan urin. Contohnya, misal Vicky kalau misalkan lagi di tempat
Iya. Oke, kira-kira kamu banyak yang pipis di sana lebih banyak atau lebih sedikit daripada di Semarang? Lebih banyak. Lebih banyak. Kira-kira kenapa? Suhu. Oke, jadi satu faktor ekspresi adalah suhu. Oke, paham? Oke, misal Hafsa. Halo Hafsa. Oke, sama sebelahnya. Oke, siapa nih namanya? Amel. Oke, di sini ada Hafsa sama Amel. Kira-kira Hafsa sama Amel tadi udah dikatakan faktor suhu. Kemudian faktor apa lagi? Faktor apa lagi nih yang mempengaruhi Hafsa sama Amel? Yuk, udah salah tuh. Udah. Kira-kira apa lagi nih yang mempengaruhi? Apa? Lebih, oke. Suhu yang atas. Oke. Kira-kira ketika kamu olahraga, Hafsa, Amel, sudah. Oke. Jadi faktor yang pertama adalah suhu. Yang kedua, ketika kalian lagi banyak olahraga sama lagi biasa aja, nggak ngapa-ngapain, kira-kira lebih banyak pisnya yang mana? Ya, nggak ngapa-ngapain dong, karena kira-kira deh. Karena nggak ngapa-ngapain. Ingat tadi itu kita tujuannya mau buang. Oke, gimana? Udah ketemu nggak? Oke, kalau misalkan kita lagi nggak ngapa-ngapain, itu buangnya lewat pipis, lewat urin. Oke, kalau kita lagi banyak kegiatan, lagi olahraga, buangnya lewat keringat. Paham ya? Oke. Prosesnya ada lagi, cuma di sini kita tujuannya adalah membuang air. Oke, paham? Oke, di sini ada yang mau ditanyakan dari proses belajar kali ini? Nggak ada? Oke. Oke, untuk lembaran kasihnya silakan bisa dikerjakan dari blackboard. Oke. Oke, baik. Nggak ada yang mau ditanyakan ya? Oke. Kalau tidak ada yang mau ditanyakan, waktunya juga sudah habis. Yuk, untuk perjalanan kalian ke kelas. Sekian dari Ibu Dias, segala kekurangannya Ibu Dias mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya, lembar kerjanya nanti bisa dikumpulkan. Sekian dari saya, terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Ada